Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukmanul Hakim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS nomor 2. Ceritakan secara runtun keadaan bangsa Arab pra-Islam, dakwah Nabi periode Mekah, serta dakwah Nabi periode Madinah. Kondisi bangsa Arab pra-Islam, banyak di antara mereka masih menyembah berhala, tidak mempunyai adab, membunuh anak perempuan hidup-hidup, dan perbuatan tercela yang lainnya. Akan tetapi, di balik itu semua, bangsa Arab mempunyai sisi positifnya, yakni mereka mempunyai daya ingat yang kuat dibanding kaum yang lainnya. Selanjutnya, dakwah Nabi di periode Mekah dilakukan yang pertama secara sembunyi-bunyi. Turunnya wahyu kedua, surat Al-Mudatsir ayat 1-7 mengawali perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau mulai berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, yaitu dari tahun pertama hingga tahun ketiga kenabian. Beliau berusaha menjelaskan ajaran Islam kepada keluarga dan kawan dekat. Oleh sebab itu, orang yang pertama menerima dakwahnya adalah keluarga dan para sahabat dekatnya, yakni orang-orang yang pertama memeluk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Lalu yang kedua, dakwah Nabi secara terang-terangan. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Rasulullah SAW mulai mengubah strategi dakwahnya. Dakwah yang semula dilakukan secara diam-diam dan rahasia, kemudian dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Strategi dakwah ini diubah setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Berdakwah secara terang-terangan ini dilakukan Rasulullah berlangsung selama kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga agama Islam berkembang luas di seluruh Jazirah Arab dan negara-negara sekitarnya. Dan yang terakhir, dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Tekanan yang semakin kuat dari kaum Quraisy di Mekah menyebabkan Rasulullah harus berupaya menyelamatkan diri dan juga kaum muslimin lainnya. Akhirnya, beliau memutuskan untuk hijrah ke Yasrib atau sekarang dikenal dengan Madinah. Rasulullah SAW pun berangkat ditemani Abu Bakar As-Siddiq sampai di Madinah pada hari Jumat 13 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 24 September 622 Masehi. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW mengerjakan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendirikan masjid. Didirikannya masjid berfungsi sebagai sarana pembinaan akidah, akhlak, dan ibadah, tempat belajar dan mengajar tentang seluk-beluk Islam, serta tempat pertemuan untuk menjalani persaudaraan antar umat Islam. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Tujuan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor adalah agar terwujud persatuan dan kesatuan yang tangguh di antara kaum muslimin. Yang ketiga, membina hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua pihak. Maka beliau mengatur kehidupan di Madinah dalam satu kesepakatan yang termasuk dalam Piagam Madinah. Yang keempat, meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Masyarakat Islam telah terwujud di Madinah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menentukan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, maupun hal-hal lain pada masyarakat Madinah, sesuai dengan petunjuk yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta atas kebijakan beliau. Selama Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya, Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Maret tahun 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Lalu ada Perang Uhud yang terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 625 Masehi atau 7 Syawal tahun 3 Hijriah.